Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima awli al-fatih lima sabaq nafihi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Marilah kita buka pengajian pada sore hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan para pejuang muslim yang telah gugur mendahului kita, para aulia, para habaib, para kiai, para ashabi dari ustadzah diterima oleh Allah seluruh amal baik mereka. Mudah-mudahan ditinggikan derajat mereka di surga, dan dengan niat mudah-mudahan keluarga kita, khususnya ayah dan ibu kita, selalu mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kelancaran dan keberkahan rezeki, diberi kesehatan lahir dan batin, dilindungi oleh Allah dari segala macam musibah dan malapetaka, dan dengan niat mudah-mudahan anak-anakku yang sedang menuntut ilmu di pesantren Muda Nurul ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik bagi diri anak-anakku, bagi keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara. Dan mudah-mudahan anak-anakku diberi kemudahan dalam memahami menghafal pelajaran, lulus dalam setiap ujiannya. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadrati wali al-Habib Hussein Ali Brus Lambatan Jakarta wa wali Syekh Muhammad Saifullah bin Sahban Jakarta radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. Ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina radhiyallahu anhumul Fatihah. Kitabnya sekarang karena yang kemarin nggak tahu ya batasnya sampai di mana, yang ambil kitab baru Mukasafatul Qulub. Mukasafatul Qulub ini yang dipakai oleh alumni, semua alumni dari alumni pertama sampai alumni 23 memakai kitab. Kalau mereka berkumpul pengajian dipakai Mukasafatul Qulub. Yang harganya murah ini 40.000 atau 45 ya. Al-Faslul Awal, pasal yang pertama, fi bayanil khawf, di dalam menerangkan masalah khawf. Khawf itu masalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'a fil khabar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, disebutkan di dalam hadis bahwasanya Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqa malakan, menciptakan siapa Allah, malakan akan malaikat. Malakan itu satu malaikat, menciptakan satu malaikat. Lahu janahun fil masyriq wa janahun fil maghrib. Malaikat itu mempunyai sayap di timur dan sayap di barat. Bagaimana itu kan berdirinya malaikat ini. Wa ra'suhu tahtal ardh,
Dan kepalanya malaikat itu yang diciptakan oleh Allah itu, kepalanya aja di bawah bukit. Jadi ini gunung, bukit atau gunung, itu kepalanya di bawah bukit itu, di bawah gunung itu. Warijlahu, dan kedua kakinya tahtal ardis sabi'ah, di bawah bumi yang ketujuh. Jadi lapis bumi lapis 1, lapis 2 sama dengan langit. Langit berlapis sampai 5 atau 7 lapis. Bumi juga berlapis sampai 7 lapis. Kalau kita ngebor mungkin tembus Amerika ini. Iya. Ya berapa ratus kilo juga kita ngebor belum tentu. Ya sama dengan langit. Kita ke langit berapa ratus kilo nggak akan tembus ke langit 7. Dua kakinya ada di bawah langit ketujuh. Wa alaihi bi adadi khalqillahi ta'ala rizq, dan dia mempunyai bulu sebanyak bilangan makhluk Allah. Coba manusia jumlahnya di bumi ini berapa miliar? Sebutkan, bisa-bisa 7 miliar, sekarang sudah 8 miliar, atau sudah 9 miliar, atau sudah 10 miliar. Ya, kamu tahu nolnya miliar berapa? Berapa? 9, bukan 12, 9. Nolnya 9. Jangan salah. Kalau nolnya 12 itu T namanya. Apa? Nah, triliun. Kalau 9 miliar. Jadi malaikat ini mempunyai bulu sebanyak bilangan manusia. Biadadi khalqillah, sebanyak bilangan makhluk Allah. Ya, makhluk Allah kan banyak manusia. Kemudian binatang makhluk Allah, berapa jumlah ikan di laut itu? Nggak akan mampu begitu. Berapa jumlah binatang di darat? Nggak akan mampu. Makhluk Allah semua, ya, sebanyak bilangan itu. Bulunya ini seperti apa bulu malaikat itu? Sayapnya di timur, ya, yang satu di timur, yang satu di barat. Kepalanya di bawah gunung, kakinya di bawah bumi yang ketujuh. Bagaimana panjangnya malaikat itu? Dia mempunyai bulu sebanyak bilangan makhluk. Fa'idha shalla rajulun aw imra'atun min ummati alayya, jika seorang laki-laki atau seorang perempuan membaca selawat kepadaku, kata Rasulullah, membaca selawat untukku, alayya amarahu wa ta'ala bi adiyal qawmi sa'ibah min nur tahtal ars, maka Allah menyuruh malaikat itu untuk menyelam seperti di laut lah, tapi lautnya ini dari cahaya. Iya, dari cahaya. Memang Allah tuh maha hebat, maha kuasa. Bumi yang ini satu isinya manusia ada. Ya. Setelah manusia, jin dan setan mungkin satu alam ini. Ya. Kemudian para malaikat, jumlahnya berapa malaikat? Mana? Ya, mana malaikat kelihatan? Ya, karena kita nggak melihat malaikat karena kita masih ditutup, ada penutupnya. Ya. Kalau kita sudah bersih, mengapa kita nggak melihat Rasulullah SAW bermimpi ketemu tapi nggak bisa melihat Rasulullah SAW karena kita masih ditutup oleh Allah. Ya. Kalau gelombangnya sama, kalau sudah dibuka oleh malaikat atas perintah Allah, atas izin Allah, maka kita akan melihat segala sesuatu, apa saja kita lihat. Ya, malaikat kita lihat, ya, karena itu dibuka. Sekarang masih ditutup, kita berhalang. Ditutup begini, kalau nanti kita di akhirat, yang mau bisa, di mana Allah akan menemui orang-orang mukmin semua, menemui Allah menyuruh malaikat bukan jawab,
buka penutupnya, buka apa namanya kalau di TV, buka tirainya, langsung dibuka, kelihatan. Malaikat tinggal diperintah, malaikat buka tirainya, begitu dibuka langsung kelihatan rumahnya, begitu dibuka langsung kelihatan Allah, berjumpa dengan Allah. Itu nikmatnya pada yaumul hisab. Kalau kita ditampilkan oleh Allah, ya, berjumpa dengan Allah, insya Allah hijab yang menutupi kita nanti akan dibuka oleh malaikat. Allah menyuruh satu malaikat itu agar menyelam di laut yang terbuat dari cahaya. Terbuat dari cahaya, lautnya tahtal ars, di bawah ars. Ars ini di bawah, di atas langit yang ketujuh, dan termasuk makhluk Allah yang maha besar. Makanya ada dalam ayat itu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Banyak yang mengartikan, kalau orang Wahabi itu mengartikan istawa itu bersemayam. Bila tidak sama bersemayamnya dengan manusia. Kalau kita mengartikan istawa itu menguasai, jadi Allah menguasai ars. Mengapa disebutkan ars? Karena Allah, karena ars ini makhluk yang maha besar. Kalau sudah disebutkan ars, yang lainnya nggak perlu disebut menguasai. Karena makhluk yang maha besar itu sudah dikuasai, apalagi makhluk yang lebih kecil dari ars. Allah tidak ada satupun menyerupai Allah yang sama dengan Allah, yang sama manusia menyerupai Allah dan bisa. Allah itu tidak makan, manusia makan, minum. Kalau nggak makan nggak minum, stres dia. Yang nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak punya keluarga, nggak punya istri, ya stres dia. Nah, kalau manusia makan minum punya istri, ya. Manusia itu tidur ngantuk, Allah nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Kalau Allah tidur bagaimana angin berkurang, ngantuk udah sedikit udah berkurang. Allah yang ngatur semuanya, nggak ada yang berkurang. Kalau sudah berkurang nggak apa, nggak ada Allah ngantuk. Tidur nggak, ngantuk enggak. Yang pernah melihat Allah barangkali Sayyidina Muhammad SAW, baru beliau yang pernah melihat Allah. Arafah. Kalau yang lain nggak bisa. Nanti kita akan ketemu kalau kita masuk surga. Ya, di antara nikmat di surga itu kita berjumpa dengan Allah. Seperti apa Allah? Nggak ada yang tahu. Seperti apa Allah? Ya, Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah maha berkuasa atas segala sesuatu, mampu segala